Saya bersyukur pada siang hari ini ada di tengah-tengah kita tokoh ya dari umat, tokoh masyarakat, Bapak Wahyudi. Saya berharap untuk memberikan statement. Pak Sudrajat dulu ya, dan intinya hasil rapat para tokoh siang hari ini ingin melakukan suatu aksi yang sekaligus menyelesaikan segera urusan-urusan pemagaran laut dan lain sebagainya. Pak Derajat, silakan. Terima kasih Pak Mursalin. Pertama saya mengaturkan terima kasih pada Sobilbet Kiai Haji Astari sebagai tuan rumah pertemuan untuk bagaimana merencanakan hal yang strategis menghentikan PSN PIK 2 yang memang ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk rakyat Banten. Kemudian kita tahu bahwa ada fenomena pagar laut itu dapat diibaratkan sebuah gunung es ya, yang nampak di permukaan kecil, tapi sebenarnya di tubuh dan akarin luar biasa. Artinya di sana ada jual beli laut yang dikapling-kapling. Tentu ini melibatkan beberapa oknum baik di aparat desa, kecamatan, bahkan mungkin BPN. Nah, tentu saja pemagaran laut ini apalagi panjang ya, sepanjang 30,16 kilometer. Ini merupakan sebuah bentuk sabotase. Kita tahu bahwa Indonesia punya konsep atau sistem ZEE ya, zona ekonomi eksklusif. 200 mil dari garis pantai itu tidak bisa diganggu. Oleh karena itu saya sangat happy mendengar kabar hari ini TNI Angkatan Laut bergerak, dan itu masyarakat juga cukup happy berbondong-bondong untuk mencabut dan membakar itu pagar-pagar laut yang merupakan sebuah pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat Banten, mungkin dalam waktu dekat kita akan merencanakan rencana yang lebih besar ya. Kita tahu bahwa ada ratusan truk pengangkut tanah untuk mereklamasi yang bergerak dari Muncung ini menuju Pulau Cangkir dan seterusnya. Dan ini menurut saya harus segera dihentikan, karena ini pertama mengganggu ketertiban umum. Truk-truk besar itu sendiri bukan hanya berjumlah ratusan, bahkan ribuan itu Pak Mursalin. Nah kemudian saya menghimbau juga masyarakat Banten, tentunya para ulama. Kita dikenal bahwa Banten adalah negeri para ulama dan jawara. Jangan mau dipecah-pecah, jangan mau diadu-adu, dan jangan mau jadi jongos-jongos oligarki yang sifatnya menjajah. Artinya kita harus punya harga diri, bahwa bagaimana nasib cucu kita ke depan. Jangan mau diiming-imingi itu akan menyediakan lowongan pekerjaan 50.000 orang. Tapi bagaimana sekarang ribuan hektar tanah digusur, mereka jelas kehilangan mata pencarian. Kemudian ketika pantai dikuasai, maka nelayan tidak lagi melayut. Berapa ribu nelayan yang kehilangan mata pencarian. Begitu juga tadi ya, para nelayan, para petani hanya akan jadi apa? Apakah mereka nanti juga bekerja katanya diiming-imingi, mungkin hanya jadi pelayan, babu dan sebagainya. Nah kita harus belajar tentang kedaulatan negara ini dari kisah bagaimana jatuhnya Turkmenistan dikuasai oleh Cina, jatuhnya Tibet ya, atau Mongol itu oleh Cina, jatuhnya juga Uighur. Ya ketika mereka menguasai lautan secara mutlak, maka dia akan menguasai daratan. Dari sanalah mereka bisa memasok barang-barang ilegal yang bisa menghancurkan perekonomian Indonesia. Kita tahu beberapa surat kabar kemarin memberitakan kita udah rugi 59 triliun akibat ada garmen yang disusupkan. Kemudian juga ada penyelundupan narkoba di PIK ini. Nah, jadi menurut saya kita sebagai negara hukum, everybody equal before the law. Artinya setiap orang itu sama di muka hukum. Seret itu pelaku. Negara tidak boleh kalah oleh aguan. Negara tidak boleh kalah oleh seorang mantan Presiden Jokowi. Karena apa? Karena ini disinyalir terlahirnya PSN PIK 2 ini kan di ujung kekuasaan Jokowi. Ada keterlibatan. Sekarang muncul berita-berita bagaimana katanya Jokowi juga disinyalir korupsi 1.000 triliun dari puluhan atau ratusan PSN ini. Ini perlu diusut tuntas. Ini negara hukum. Tidak boleh kita ada semacam konsensus bahwa bekas presiden tidak bisa dihadapkan ke hukum. Gak bener ini. Mau sampai kapan? Akan berulang. Nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang banci, pemimpin-pemimpin yang melabrak hukum. Nah inilah suatu harapan besar bagi saya kepada Prabowo. Artinya presiden harus tegas.
menolak dan menyeret semua pelaku. Saya sependapat dengan Bu Dio. Barangkali mungkin pendapat-pendapat yang lain demikian. Terima kasih dari saya demikian. Warga dari Banten ya? Saya dari Banten dan saya pernah deklar pertama 16 September di Lontar. Karena di Lontar itu ada kawan saya punya empang 22 hektar, itu hanya ditawar 25.000 perak. Bertahan saya bilang. Nah artinya apa? Coba bayangkan pengurus Salin dari Jakarta ke Lontar misalkan sepanjang 70 km katakanlah. Ya, dia menguasai laut. Katakanlah setengah kilo artinya 7 kali 5 berapa? 35.000 hektar ya, atau 35 km persegi. Ini siapa yang bisa mengontrol bersandarnya kapal selam, bersandarnya kapal-kapal besar, atau mendaratnya orang-orang Cina daratan, penyelundupan narkoba? Segini aja mereka udah berani memagar laut. Apalagi kalau udah jadi. Apa kita akan jadi kacung-kacung mereka? Ini jelas sebuah sabotase. Ini melanggar kedaulatan negara. Negara tidak bisa diam. Negara tidak boleh kalah oleh seorang warga negara. Gak benar ini. Jadi negara harus hadir. Jangan tertipu. Dan saya mengharapkan juga. Saya kemarin dengar kabar MUI Banten katanya mendukung. Tapi katanya juga oknum. Mudah-mudahan hanya oknum nih MUI Banten ya. Katanya MUI Banten masih patsun pada MUI Pusat. Jadi para kiai, para jawara, para ulama akan ada sanksi sosial di dunia ini. Anda mendukung ketidakbenaran, Anda mendukung penjajah. Mendukung penjajah ini, Anda wajar kalau Indonesia dijajah 350 tahun. Kalau mental para kiai, mental para jawara mudah diadu domba. Malu saya sebagai warga Banten. Makasih. Ya. Jadi begini, Banten ini adalah buffer zone daripada Jakarta atau daerah penyangga. Dan ini akan jadi barometer nasional. Jika Banten jatuh ke tangan oligarki jahat dan dikuasai, tentu ini akan menjadi acuan bagi PSN yang lain yang merampas hak rakyat seperti di Rempang, di Pasaman, di Surabaya dan lain-lain. Oleh karena itu saya mengharapkan sekali lagi, saya dari Voice of Banten, marilah para kiai bersatu, marilah para jawara bersatu, marilah para ulama bersatu. Kita harus punya harga diri. Kita harus ingat hadis Nabi ketika ditanya, tolong jaga yang satu itu. Apa Nabi? Nabi Muhammad SAW menjawab, harga dirimu. Harga dirimu. Harga dirimu. Takbir. Allahu Akbar.